Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu kembali di channel saya Kartimpa. Bagaimana kabar guys? Semoga sobat-sobat semua dalam kondisi baik, sehat dan lancar rezeki. Di video kali ini kita akan melakukan perjalanan dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ke Pelabuhan Sebawang, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Bagaimana keseruannya? Silahkan untuk mengikutinya. Tapi sebelumnya, jangan lupa diberi jempol atas, tekan subscribe dan tanda notifikasinya guys ya. Atau ibu kota provinsi Kalimantan Utara. Dari tadi perjalanan berangkat di Kabupaten Berau pada jam 8 pagi dan sekarang kita jam 10, sekitar 2 jam perjalanan. Dan hari ini dari titik ini juga saya akan melanjutkan ke Kabupaten Tanah Tidung, setelah itu baru menyeberang ke Kota Tarakan. Doakan supaya sampai Kota Tarakan. Setelah beristirahat sejenak di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, saatnya melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Sebawang, Kabupaten Tanah Tidung. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa jarak antara Tanjung Selor ke Pelabuhan Sebawang, Kabupaten Tanah Tidung sekitar 147 km ya guys. Dengan taksiran lama perjalanan menurut angka Google Maps sekitar 3 jam lebih. Dan pada saat itu saya bisa dapat mencapai Pelabuhan Sebawang sekitar 3 jam perjalanan. Perjalanan ini termasuk cepat karena mungkin jalan yang hampir sebagian besar sangat bagus dari Tanjung Selor ke Pelabuhan Sebawang. Oke guys, seperti inilah situasi dan kondisi kota Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Utara, di mana tidak ada kemacetan dan luas. Dan mungkin kalau di ibu kota provinsi lain kemacetan menjadi hal yang lumrah ya, seperti kemarin di kota Samarinda, kota Provinsi Kalimantan Timur, pemandangan kemacetan lalu lintas menjadi aktivitas rutin sehari-hari. Tetapi kalau Anda di Tanjung Selor akan jarang mendapati kejadian tersebut. Apakah ini berpengaruh karena sebagian besar instansi vertikal kementerian dan lembaga pemerintah, boleh dikata hampir 90% guys, masih memilih berlokasi di Kota Tarakan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan BPK, Bank Indonesia, Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara, Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan BPKP, dan Universitas Negeri di Borneo berlokasi juga di Kota Tarakan guys. Atau mungkin juga karena jumlah penduduk Kabupaten Bulungan yang sedikit. Menurut sensus penduduk tahun 2020, penduduk Bulungan itu sekitar 151.840 orang, sedangkan dibandingkan dengan luas wilayahnya sangat besar, yaitu 13.181 km persegi. Sedikit berbagi info, Kalimantan Utara masuk ke dalam provinsi ke-34 yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten
Adapun jarak dari Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan ke Kabupaten Tanah Tidung sekitar 144 km, sedangkan ke Kabupaten Melinau sekitar 200 km, dan daerah yang paling ujung berbatasan langsung dengan Malaysia yaitu Semanggaris, Kabupaten Nunukam sekitar 406 km dari Tanjung Selor. Sedangkan beberapa daerah di Kalimantan Utara masih terisolir, dalam arti kata belum tembus dalam darat atau Trans Kalimantan. Jadi untuk menjangkaunya transportasi hanya dengan pesawat terbang atau melalui jalur sungai, guys. Sama seperti di Provinsi Kalimantan Timur, jalanan di Kaltara ini pada umumnya melandai atau datar saja. Sejak lepas dari perbatasan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, masuk ke Kalimantan Utara, kondisi jalanan melandai atau datar. Sesekali kita mendapati tanjakan tetapi tidak terlalu ekstrim, dan kondisi seperti ini juga sampai di ujung Trans Kalimantan di Kabupaten Nunukan. Hal yang menggembirakan bagi pengguna jalan Trans Kalimantan, jika memasuki Kalimantan Utara, kondisi jalan sebagian besar bagus atau tidak rusak, tidak seperti kondisi jalan di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu seperti dari Samarinda ke Bontang atau Sangatta ke Bengalong, yang banyak titik jalan rusak sehingga tentu menghambat laju kendaraan. Perbedaan yang mencolok, kepadatan transportasi yang jika di Kalimantan Timur sering kita berpapasan dengan truk pengangkut kelapa sawit atau truk CPO dan truk ekspedisi, tetapi di Bulungan ke KTT ini jarang kita jumpai. Padahal jika melewati jalanan di Kalimantan Utara ini, maka kita akan dimanjakan dengan perkebunan kelapa sawit di kiri kanan jalanan, atau mungkin karena belum musim kali ya. Oke guys, tetapi yang pasti situasi jalanan sepi sekali. Kita berpapasan dengan mobil kendaraan pribadi atau roda 2. Saya menyarankan ketika berkendaraan kalau bisa berdua, karena kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kendaraan bermasalah, bannya kempes atau mogok, bakalan ribet deh. Karena jarak antar kampung berjauhan guys. Perbandingan aja, kalau di Provinsi Sulawesi Selatan jarak 100 km itu sudah melewati 4 atau bahkan 5 kabupaten. Tetapi di Provinsi Kalimantan Utara ini hanya 2 kabupaten seperti yang saya tempuh sekarang nih. Jarak 147 km hanya 2 kabupaten, yaitu Bulungan dan Kabupaten Tanah Tidung. Jadi bisa dibayangkan jarak rumah berjauhan dengan yang lainnya, atau antara kampung yang satu dengan kampung yang lain itu berjauhan. Terus bagaimana lagi kalau di malam hari? Bakalan seru lagi, seru sepinya.
kemana? Ya? Dari Makassar. Hah? Dari Makassar. Dari Makassar. Makassar. Ya, Mau kemana? mau ke Sebawang, pelabuhan. KTT. Hah? KTT. Sudah, Pak? Iya. Model apa kita? Rumah Bapak tahu toh? Pinggir jalan aja.